Halo guys, welcome to my YouTube channel. Ini Budi Kun. Oke, ya video kali ini gue ingin cerita pengalaman gue selama di Jepang ya. Dan gak kerasa udah 1 tahun gue di Jepang. Wow, akhirnya my dream comes true. Oke, jadi gue mau update sedikit. Jadi waktu itu gue lagi ada final test di sekolah bahasa Jepang gue. Dan di waktu yang bersamaan itu ada solar panel exhibition. Jadi for your information, gue waktu itu lagi cari kerjaan gitu. Jadi rencana gue sekolah bahasa 1 tahun, abis itu kerja. Mungkin setahun, 2 tahun, gue nggak tahu. Nah, pada waktu itu lagi final test, ada exhibition solar panel. Jadi background gue itu engineering di bidang solar panel gitu. Makanya pas ada solar panel exhibition, gue pengen datang, gue pengen lihat, berkunjung. Sama gue penasaran aja sih, maksudnya company solar panel di Jepang tuh kayak gimana gitu. Sekaligus juga gue nyari kerjaan di sono. Jadi kayak istilah kata ya gue ngobrol-ngobrol dulu lah, abis itu nanya, oh ini solar panel ini menarik sekali nih, wah ini teknologinya baru, gue pengen belajar banyak nih. Nah abis itu terakhir gue bilang, ada lowongan kerjaan nggak gitu. Nah jadi waktu itu benar-benar di saat yang bersamaan final test, abis udah selesai final test, gue langsung ke solar panel exhibition di Tokyo Big Sight. Nah jadi kebanyakan itu company Jepang ya, ada juga internasional sih, cuman kebanyakan Eropa juga kalau internasional. Nah tapi kebanyakan ini orang Jepang pastinya, dan beberapa dari mereka bisa bahasa Inggris gitu. Tapi awal-awal gue ngomong bahasa Jepang dulu dengan bahasa Jepang yang terbatas gitu ya. Dan gue ngobrol sekitar 10-20 company lah waktu itu. Nah udah selesai, jadi pada waktu itu kan udah final test kan ada liburan kan biasa kan. Kalau sekolah bahasa itu ada liburan sekitar seminggu atau 10 hari gitu. Dan pada waktu itu gue lagi di Osaka. Nah pada waktu Osaka, kalau nggak salah seminggu kemudian setelah gue exhibition itu, gue baca email. Wah, email bahwa Anda akan diinterview nih. Wah, what? Company Jepang lagi. Jadi ini company Jepang mau interview gue, ini pertama kalinya gue dapet interview gitu. Dan waktu itu gue lagi di Osaka, lagi liburan. Wah, gue sempat panik dong, sempat kepikiran gimana nih gitu kan. Nah langsung pada saat itu gue forward email ke guru bahasa Jepang gue gitu. Gue forward email, abis itu gimana nih gitu, ada waktu nggak untuk latihan, untuk misalnya gue nanya-nanya tipsnya gimana kalau misalnya mau interview segala macam gitu kan. Udah singkat cerita, jadi waktu itu gue belum beli tiket pulang. Jadi waktu itu kan gue naik Shinkansen kan, dari Tokyo ke Osaka ke Tokyo itu rencana naik Shinkansen juga. Nah waktu itu pas tiket Shinkansen ke Tokyo, gue belum beli tiketnya. Awalnya itu kan bisa kalau liburan sampai hari Minggu gitu kan, Senin masuk sekolah. Nah gue tuh sampai bener-bener pengen mentokin sampai Minggu gitu. Waktu itu kalau nggak salah interviewnya itu hari Jumat kalau nggak salah gitu. Jadi gue harus pulang pagian gitu dari rencana awalnya gitu kan. Jadi ya udah akhirnya gue rencana, jadi gue balik hari Kamis gitu, dan gue bilang ke gue email ke guru bahasa Jepang gue, bisa nggak gue latihan interview gitu kan, untuk paling nggak ya sekali lah gitu kan. Maksudnya dapat interview gue nggak latihan sama sekali gitu kan. Ya udah akhirnya gue email gurunya langsung jawab cepet, oke, Kamis kita latihan di sekolah, padahal sekolah lagi libur juga nih. Cuman kalau guru-guru masih kerja gitu kan, mungkin kerjanya itu ya ngurusin admin lah, atau ngurusin nilai-nilai sekolah orang murid-murid gitu kali ya gitu. Tapi sekolah lagi libur gitu, jadi nggak ada kelas waktu itu. Nah jadi waktu itu hari Kamis gue bener-bener langsung dari Osaka ke Tokyo, nyampe stasiun Tokyo langsung ke sekolah langsung. Jadi gue bawa koper. Gue bawa koper ke sekolah, langsung ketemu guru, terus langsung pada waktu itu juga latihan interview. Gila, dengan terbatas sekali, kayak cuma sejam 2 jam mungkin ya. Jadi kayak gue mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban gitu kan. Dan gurunya juga baik banget mau bantu gue dengan, jadi gurunya kasih tips ke gue itu bahwa lu kalau misalnya kasih jawaban bahasa Jepang yang mudah aja nggak apa-apa gitu. Karena kalau orang Jepang tuh pasti ngerti gitu, walaupun mungkin grammarnya ada salah atau apa, tapi orang Jepang pasti bisa mengerti apa yang kita ngomongin gitu, walaupun dengan bahasa Jepang yang dengan sangat terbatas gitu. Jadi udah selesai latihan interview dengan guru gua, besokannya langsung interview. Pertama kali interview di company Jepang dengan orang Jepang. Dan pada saat interviewnya ada 3 orang. Bayangin 3 orang. Tapi 2 orang Jepang, 1 orang Hong Kong. Jadi orang Hong Kong ini bisa bahasa Inggris. Nah,
Hanya jadi pada waktu gue nggak ngerti bahasa Jepang yang mereka ngomong, kan mereka tuh ngomongnya cepet banget gitu kan. Mereka nanya apa, oh maaf boleh ulangi sekali lagi. Mereka ngomong lagi, gue masih nggak paham. Orang Hongkongnya bantuin gue untuk nge-translate gitu dalam bahasa Inggris. Tapi gue jawabnya tetap bahasa Jepang. Sebisa mungkin gue, sebanyak mungkin gue ngomongnya pakai bahasa Jepang. Dan bener-bener detail banget. Mereka kayak sampai nanyain hobi gue apa. Hobi gue apa. Terus kayak value lu tuh yang paling penting apa dalam hidup lu. Gue bilang ya keluarga gitu kan. Terus juga kayak nanya macam-macam, kenapa lu suka Jepang, kenapa lu pilih mau kerja di Jepang. Terus yang paling banyak pertanyaan itu adalah lu punya background history lu tentang kerjaan sih. Lu punya background lu dulu kerjanya apa, projectnya apa, terus kayak pengalaman lu selama kerja tuh kayak gimana dengan tim lu. Pokoknya mereka sangat detail dan mereka semua catat semua jawaban-jawaban yang gue ngomong. Mereka catat semua. Nah, udah selesai interview sekitar setengah jaman gitu ya. Gue dikasih tes matematik sama tes karakter. Kalau tes matematik sih buat gue bisa jawab semuanya. Mudah lah, perkalian, pembagian, segala macam. Tapi tes karakter, kan kalau karakter sebenarnya kan nggak ada bener nggak ada salah ya. Tapi ini tes karakternya bahasa Jepang semua. Dan banyak kan kanji. Aduh, gue kanji masih bingung banget, masih pusing gue kalau kanji. Jadi gue cuma jawab sebisanya aja. Walaupun itu ada pilihan ya, cuman gue ya sebisanya aja. Dan ya gue nggak tahu bener, ya nggak tahu apa maksudnya ya sesuai dengan karakter gue apa enggak. Gue nggak ngerti juga. Jadi gue nggak jawab semuanya waktu itu tes karakter. Kalau mat gue jawab semuanya. Udah selesai interview. Pada waktu selesai interview tuh gue ngerasa kayak udahlah, ini hanyalah latihan saja. Gak mungkin lah company Jepang ini nerima gue. Dan ini gue baru pertama kali juga di interview sama orang Jepang. Baru pertama kali gitu, maksudnya. Dan bahasa Jepang gue masih terbata-bata gitu, kayak masih kayak istilah kata kayak anak kecil ngomong lah gitu kan. Jadi nggak mungkin lah, gue anggap ini latihan. Gue sama sekali nggak expect sama sekali. Udah selesai interview, seminggu kemudian ya di kereta nih, seminggu kemudian di kereta gue sama teman sekolah gue iseng lihat email. What? Anda diterima? Hah? Gue sampai kayak nggak bisa ngomong apa-apa, kayak 5 detik ada. Saking nggak percayanya gitu loh. What? Saking nggak percayanya. Ya lu bayangin aja deh. Pertama, gue pernah ambil tes JLPT ya. Kalau misalnya kalian tahu, JLPT itu kayak tes bahasa Jepang formal kayak ada. Jadi kalau misalnya bahasa Jepang itu ada rank dari level N5 paling rendah sampai N1 paling tinggi gitu. Gue waktu itu di N3 kalau nggak salah. Nah, cuman gue ambil waktu itu gue ambil N4 tesnya. Dan ternyata apa? Fail. Gagal. Gue ambil tes JLPT N4 aja gagal. Terus ada juga tes lain namanya JTEST. JTEST itu yang ya pokoknya selain dari JLPT ada JTEST juga, mirip-mirip lah. Itu bahasa Jepang juga tes. N4 juga gue ambil. Guess what? Gagal juga. Jadi gue ambil JLPT, ambil JTEST, M4, dua-duanya gagal. Tapi gue masih diterima di company Jepang ini. Ini company Jepang, perusahaan Jepang. Dan orang Jepang. Gue gak habis pikir. Kok bisa ya ini mau terima gue gitu. Yang benar nih. Gila. Dan ini pertama kali gue di interview. Gila. Dan kayaknya sih company ini memang lagi pengen butuh orang cepet ya. Karena biasanya tuh nggak secepat ini. Biasanya tuh kayak butuh paling nggak 3 bulan. Dan interviewnya tuh biasanya tuh paling nggak minimum 2 kali. Ini gue sekali, interviewnya sekali. Terus juga kasih jawabannya cuman kayak seminggu kemudian setelah interview. Jadi kayak cepet banget gitu. Jadi mereka kayaknya butuh orang gitu. Dan kayaknya mereka juga lagi butuh orang yang bisa bahasa Inggris juga gitu. Mungkin dengan bahasa Jepang yang basic gak apa-apa, ada background solar panel, karena gue ada backgroundnya dan juga bisa bahasa Inggris, mungkin mereka mau terima gitu. Cuman gila, kayak pas gitu. Jadi kayak apa ya? Gue tuh selalu mikir tau gak?
kayak nggak mungkin. Di awal gue bilang nggak mungkin lah ini, nggak mungkin company ini terima gue, nggak mungkin, beneran nggak mungkin gitu loh. Tapi diterima juga gitu, bisa juga gitu. Jadi apa ya, pesan dari gue tuh coba aja sih. Maksudnya mungkin kita mikir nggak mungkin lah, nggak mungkin bisa lah. Who knows man, kita nggak pernah tahu man, apa masa depan kita tuh kayak gimana. Yang kita bisa lakuin itu kita coba aja, nggak nothing tulus lah sebenarnya gitu kan. Kalau gagal ya kita anggap sebagai itu latihan, kita anggap sebagai itu pengalaman. Kayak gue sih awalnya pengen ngerasain di interview orang Jepang tuh kayak gimana gitu. Itu aja sebenarnya. Cuman it's a bonus man, gue diterima man. Kayak bener-bener ini bukan kekuatan gue sih sebenarnya, ini kekuatan yang di atas sih. Ini kekuatan Tuhan sih. Tuhan yang memberikan ini semua gitu. Puji Tuhan, thank you. Kayak thank you banget ya. Jadi update-nya adalah gue akan perpanjang lagi setahun lagi di Jepang untuk kerja. Jadi sekolah bahasa Jepang gue udah selesai, gue akan lanjut untuk kerja di perusahaan Jepang ini. Dalam budaya kerja ya, itu di kayak apa ya, ranking itu sangat dilihat dong, ranking. Oke guys, itu dia video ya kali ini. So thank you so much guys for watching. Please like, comment, and subscribe YouTube channel ini Budi Kunto. Arigatou gozaimasu. Terima kasih Mbak Mas.